Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang penuh berkah dan rahmat ini Allah masih berikan kepada kita semua berbagai nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Kasyifatus Sajah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah utus dan Allah ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus Sajah. Namun sebelum mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada malam hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita untuk menambah keberkahan hadiahkan suratul Fatihah kepada mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga kepada penulis matan asli kitab ini, yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Semoga apa yang mereka lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada mereka semua hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahului kita, orang tua kita, keluarga kita, kakek nenek kita, buyut kita, dan seluruh orang yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa terima semua amal baiknya, ampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk orang-orang sakit di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kerabat kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah senantiasa segera sembuhkan penyakit mereka, angkat penyakit mereka, dan dikembalikan kondisi mereka sebagaimana semula, sehingga dapat beraktivitas kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, di mana pada minggu lalu kita membahas masih bab muqaddimah ya. Bab muqaddimah yang kita bahas adalah pembahasan mengenai bismillah atau basmalah ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang muqaddimah ini, masih dalam tema muqaddimah, yaitu pembahasan mengenai kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menyambung daripada muqaddimah pada minggu lalu. Yang silakan yang membawa kitab, dibuka kitabnya halaman 5.
muqaddimah ini nyambung ya. Kalau kita baca yang di atas garis saja itu Bismillahirrahmanirrahim dari halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu muqaddimahnya sampai halaman 7 itu. Itu masih muqaddimah. Dan hari ini kita bahas yang halaman 5, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau masih cukup waktunya kita lanjutkan, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama. Gitu ya. Jadi masih bab muqaddimah. Baik, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama. Yang pertama, alhamdu. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani apa yang dimaksud dengan kalimat alhamdu. Alhamdu itu apa? Kalau kita bahasa Indonesia kan artinya segala puji. Kenapa ada segalanya? Karena di situ ada huruf al-nya. Ya. Kalau ada huruf al, itu selain berfaedah untuk ta'rif, ta'rif itu apa? Kalau bahasa Inggris itu definitif. Jadi ada kata yang definitif dan indefinitif itu kan. Kalau pakai the itu kan definitif itu ya. The book, berarti maksudnya buku yang itu kan gitu. Nah, alhamdulillah bahasa Arab juga begitu. Kalau ada kalimat yang ada alnya, itu pertama faedahnya itu menyatakan bahwa kalimat itu definitif. Kalimat yang tertentu. Gitu ya. Kalau dikatakan Alkitab berarti kitab yang itu gitu. Bukan sembarang kitab, tapi kitab yang itu. Nah, selain untuk menunjukkan definitif, kata al itu juga menunjukkan lil istighraq, mencakup seluruhnya. Ya. Jadi kalau dikatakan alhamdulillah berarti semua puji, segala pujian. Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesianya, ya. Baik. Alhamdulillah ay as-sana bil kalam alal jamil al-ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa yang dimaksud dengan alhamdu atau segala puji itu adalah ay as-sana bil kalam. Pujian, as-sana itu pujian ya, bil kalam yang disampaikan dengan ucapan lisan. As-sana, pujian, bil kalam, yang disampaikan dengan kalam atau ucapan, artinya disampaikan secara lisan, alal jamil al-ikhtiyari. Terhadap apa? Terhadap sesuatu yang bagus, yang sifatnya ikhtiari. Ya. Kalau ikhtiari itu berarti apa? Yang diusahakan, bukan yang terberi. Jadi, yang namanya alhamdulillah itu adalah pujian yang disampaikan secara lisan terhadap sesuatu yang bagus, yang sifatnya ikhtiari, yang diusahakan. Diusahakan oleh siapa? Oleh orang yang dipuji. Nah, oleh zat yang dipuji. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ma'ajihati tabjili wa ta'zim. Dengan cara memuliakan dan mengagungkan, ta'zim. Tabjil itu memuliakan, ta'zim mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Baik pujian itu disampaikan dalam rangka mendapatkan nikmat ataupun tidak. Nah, jadi boleh saja kita mengucapkan alhamdulillah itu meskipun tidak sedang mendapatkan nikmat. Jadi kapanpun boleh. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Baik sedang mendapatkan nikmat, sedang menghadapi nikmat atau tidak. As-sana bil kalam alal jamil al-ikhtiyari. Yang namanya alhamdulillah itu maknanya adalah pujian yang disampaikan secara lisan bil kalam dengan ucapan alal jamil al-ikhtiyari terhadap sesuatu yang bagus yang sifatnya ikhtiari, diikhtiarkan, diusahakan, ma'ajihati tabjili wa ta'zim, disertai dengan cara memuliakan dan mengagungkan, sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Baik itu disampaikan ketika mendapatkan nikmat ataupun tidak. Nah, di sini ada kata
al-jamil al-ikhtiyari. Kenapa harus al-jamil al-ikhtiyari? Kenapa terhadap sesuatu yang bagus, yang indah, yang sifatnya itu diusahakan? Ya, karena memang Allah itu mengusahakan sesuatu yang kemudian kita puji. Jadi di dalam zatnya Allah itu ada sesuatu yang memang sudah terberi pada Allah. Artinya tidak diusahakan, ya memang sudah seperti itu. Contoh apa? Contoh Allah itu maha besar. Nah, itu memang tidak diusahakan oleh Allah. Memang Allah seperti itu gitu. Allah memang sudah maha besar. Allah maha segalanya. Itu sesuatu yang memang sudah ada pada zatnya Allah. Tapi juga Allah bisa mengusahakan sesuatu. Misalnya, Allah maha memberi rezeki. Gitu ya. Ar-Razzaq. Nah, Ar-Razzaq itu adalah sesuatu yang memang diusahakan oleh Allah. Allah memberi rezeki kepada manusia, itu kan berarti Allah mengusahakan. Allah juga bisa tidak memberi rezeki kan gitu. Tapi Allah memilih memberi rezeki. Maka ketika Allah memberi rezeki kepada makhluknya kemudian memujinya. Terhadap apa? Terhadap rezeki, terhadap sifat Allah yang memberi rezeki kepada makhluknya. Ini namanya ikhtiari. Allah mengusahakan sesuatu. Ya, memberi rezeki tadi. Sifat lainnya misalnya apa? At-Tawwab, mengampuni dosa atau menerima taubat. Ini juga pilihan bagi Allah begitu. Karena Allah bisa juga tidak menerima taubat. Tapi Allah kemudian dia memilih untuk menjadi zat yang maha mengampuni dosa orang yang bertaubat. Nah, ini namanya alal jamil al-ikhtiyari. As-sana, pujian bil lisan yang disampaikan bil kalam, yang disampaikan dengan lisan, dengan kalam, terhadap al-jamil al-ikhtiyari, terhadap sesuatu yang bagus, yang sifatnya itu diusahakan oleh zat yang kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari al-jamil al-ikhtiyari. Kemudian selanjutnya mustahaqqun lillah. Nah, alhamdu mustahaqqun lillah. Kalau kita lanjutkan begitu. Mustahaqqun itu apa? Adalah hak, ya, menjadi hak. Mustahaqqun itu menjadi hak lillah, bagi Allah. Jadi segala puji itu hanya berhak kita sampaikan kepada Allah. Hanya berhak kita berikan untuk Allah. Mustahaqqun lillah. Wa hadza huwa alhamdu al-lughawi alladzi tulibat al-bada'atu bihi. Nah, yang tadi kita jelaskan itu ya adalah alhamdul lughawi. Adalah pengertian pujian secara bahasa. Alhamdu al-lughawi. Ya. Yang tadi kita jelaskan, as-sana bil kalam al-jamil al-ikhtiyari ma'a jihati tabjil wa ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Itu adalah pengertian daripada alhamdu secara bahasa. Alhamdu al-lughawi alladzi tulibat al-bada'atu bihi. Dan memang pengertian alhamdu secara bahasa itulah yang memang diminta untuk kita gunakan untuk memulai sesuatu. Ya. Pengertian secara bahasa tadi, pujian yang disampaikan dengan ucapan terhadap sesuatu yang ikhtiari tadi, itu adalah sesuatu yang memang diminta untuk kita mulai dengannya. Kita mengerjakan sesuatu, memulai dengan alhamdulillah. Selain basmalah nanti dijelaskan. Ya. Kemarin kan segala sesuatu harus dimulai dengan basmalah. Nah, ini juga ditambahkan lagi alhamdulillah. Pengertian alhamdulillah secara bahasa inilah yang kemudian diminta juga kepada kita untuk memulai segala sesuatu dengan alhamdulillah selain basmalah. Wa amma alhamdu al-istilahi fala yutlabu al-bada'atu bihi, ya. Sedangkan pengertian alhamdu atau pujian secara istilahi itu tidak diminta untuk kita memulai dengannya. La yutlabu al-bada'atu bihi. Tidak diminta untuk kita memulai segala sesuatu dengan alhamdulillah secara istilahi ini. Jadi yang diminta itu adalah memulai segala sesuatu dengan alhamdulillah secara lugawi, secara bahasa tadi. Sedangkan secara istilahi tidak diminta, kita tidak perlu. Nah, sekarang apa itu alhamdulillah secara istilahi? Secara istilah, pengertian alhamdulillah itu apa?
wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi sawa'un kana dzalika qawlan bil lisani aw i'tiqadan bil janani aw amalan bil arkan allati hiyal a'dha. Nah ini. Sedangkan pengertian alhamdu secara istilahi itu adalah, secara istilah ya, fi'lun, perbuatan, ya dulu, yang menunjukkan ala ta'zimil mun'im, terhadap pengagungan kepada zat yang memberi nikmat, al-mun'im. Ya. Min haitsu kaunihi mun'iman, ya, dari sisi bahwa dialah yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman, dari sisi bahwa dialah yang memberikan nikmat. Alal hamid, terhadap orang yang memuji. Au ghairihi, atau terhadap selain yang memuji. Sawa'un kana dzalika qaulan bil lisan, baik itu berupa ucapan dengan lisan, au i'tiqadan bil janan, atau keyakinan yang terdapat dalam hati. Jadi yang namanya pujian itu secara istilahi bisa diucapkan dengan lisan, juga bisa diyakini dalam hati. Ya, misalnya begini, ketika kita mendapatkan nikmat, kita mungkin tidak mengucapkan secara lisan alhamdulillah, tapi hati kita merasa sangat bersyukur kepada Allah. Nah, itu namanya i'tiqadan bil janan. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita merasa sangat bersyukur, dan itu kita ungkapkan dalam hati, ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan hal ini semua. Engkau telah memberikan anak-anak yang soleh, rezeki yang lancar. Dia ucapkan itu dalam hati. I'tiqadan bil jinan. Diucapkan dalam hati. Au amalan bil arkan, atau berupa perbuatan dengan anggota tubuh. Arkan itu anggota tubuh. Al-arkan allati hiya al-a'dha, yang merupakan anggota tubuh. Atau dia melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan bahwa dia sedang bersyukur. Misalnya membuat tasyakuran, syukuran punya rumah baru. Ya, dia sedekah, dia kasih anak yatim, dia undang teman-temannya untuk datang makan. Nah, itu namanya amalan bil arkan. Ya. Itu bentuk-bentuk kesyukuran. Nah, yang dimaksud dengan alhamdu secara istilahi itu adalah perbuatan yang menunjukkan adanya pengagungan terhadap zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana dzalika qaulan bil lisan, baik itu berupa ucapan dengan lisan, au i'tiqadan bil jinan, atau keyakinan dalam hati, au amalan bil arkan, atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Berupa tadi, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rasa syukur. Mengundang teman-teman untuk makan, syukuran rumah, bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Itu namanya alhamdu secara istilahi. Pujian secara istilah. Nah, pujian secara istilahi ini tidak dituntut kepada kita untuk memulai segala sesuatu dengannya. Tapi yang dituntut itu adalah pujian atau alhamdu secara bahasa tadi. Kenapa? Karena kalau kita dituntut untuk melaksanakan pujian secara istilahi dalam memulai segala sesuatu, ini agak repot. Misalnya, sebelum kita membaca buku, membaca Quran, atau mengaji seperti ini, kita harus melakukan sesuatu yang menunjukkan pengagungan terhadap Allah. Sebelum ngaji harus sedekah dulu. Nah, ini agak repot. Itu nggak dituntut. Ya, tapi yang dituntut itu secara lisan. Ya, yang diminta oleh Allah itu secara lisan kita sampaikan. Maka kalau orang pidato itu selalu alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Memulai pembicaraannya dengan kalimat alhamdulillah secara lisan. Nah, itu karena yang diminta itu gitu. Secara lisan. Bukan secara istilahi tadi. Nah, ini lanjutannya. Alhamdulillah sudah, kemudian Rabbi. Nah, Rabbi itu maksudnya apa? Maknanya adalah muslih. Muslih itu adalah zat yang memperbaiki atau merawat. Ya, muslih itu secara bahasa memperbaiki. Muslih memperbaiki atau merawat. Apa yang dirawat? Al-alamin. Memperbaiki, merawat alam semesta. Lamma iftataha bil basmalah iftitahan haqiqiyan, iftataha bil hamdalah iftitahan idhafiyan. Ketika penulis, yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ini membuka kalimatnya, membuka kitabnya, muqaddimahnya ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, iftitahan hakikian, dengan pembukaan yang hakiki. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim itu dianggap sebagai pembukaan yang hakiki. Kemudian iftataha bil hamdalah iftitahan idhofiyan. Beliau melanjutkan dengan pembukaan menggunakan kalimat hamdalah berupa iftitahan idhofiyan, yang mana hamdalah itu adalah pembukaan tambahan, idhofi itu tambahan. Ya. Jadi basmalah itu sebagai pembukaan hakiki, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah berupa pembukaan idhofi, yaitu pembukaan tambahan yang disambung dari Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jam'an baina haditsai al-basmalah wal hamdalah waqtidaan bil kitabi aydon. Nah, kenapa beliau menyambungkan antara basmalah dan alhamdulillah atau alhamdalah? Karena beliau ingin menggabungkan antara dua hadis. Ya. Jam'an baina haditsai al-basmalah wal hamdalah. Beliau ingin menggabungkan antara dua hadis, yaitu hadis tentang basmalah dan hadis tentang hamdalah. Ya. Waqtidaan bil kitabi aidon, dan juga beliau ingin mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan disambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Surat Al-Fatihah. Beliau ingin mengikuti itu. Wa amalan bi hadits Ibnu Majah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajdzam. Dan beliau ingin mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajdzam. Segala perkara, segala sesuatu yang bernilai dzibalin, ya, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai di dalamnya, bilhamdillah, dengan alhamdulillah, fahuwa ajzam, maka perkara tersebut adalah perkara yang terputus. Wa fi riwayatin fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalimatnya itu aqta, bukan ajzam. Artinya sama, terputus. Nah, ini kan hadis yang lain. Kalau minggu lalu kita membahas tentang basmalah, hadisnya itu berbunyi apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah. Kalau ini apa? Bilhamdillah. Kalau kemarin hadisnya itu segala sesuatu yang memiliki nilai yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu terputus. Nah, ini hadisnya ada hadis lain yang berbunyi segala sesuatu yang bernilai yang tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah, maka sesuatu itu terputus. Maka beliau ingin menggabungkan dua hadis ini. Karena ini sama-sama sahih, benar, hadisnya sama-sama betul-betul hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi beliau ingin menggabungkan dua hadis ini, yang satu hadisnya berbunyi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus, yang satu segala sesuatu yang tidak dimulai, sesuatu yang bernilai, ya, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah itu terputus. Jadi beliau gabungkan Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau juga ingin mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Wa fi riwayatin wa fahuwa abtar. Nah, yang ketiga redaksinya itu kalimatnya adalah abtar. Bukan ajzam, bukan aqta, tapi abtar. Maknanya sama. Wal makna ala kulli maqtu'il barakah wa naqisiha wa qaliliha. Maknanya itu adalah semuanya, ya, dari tiga kata itu ajzam, aqta atau abtar, maknanya itu sama, yaitu segala sesuatu yang terputus barakahnya, keberkahannya. Maqtu'ul barakah. Jadi keberkahannya itu berkurang, tidak lengkap, ya. Wa naqisuha, dan juga berkurang, wa qaliluha, atau keberkahannya itu sedikit sekali, hanya sedikit. Kalau kemarin ketika kita membahas basmalah itu yang dimaksud dengan aqta, abtar atau ajzam itu adalah buntung, ya. Amalan itu pahalanya menjadi buntung, keberkahannya buntung, tidak lengkap. Meskipun secara fisik kalau kita lihat itu lengkap-lengkap saja, sempurna-sempurna saja. Tapi di mata Allah, amalan tersebut buntung. Tidak sempurna, begitu ya.
Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini Nawawi mengutip Nawawi. Jadi yang Nawawi yang mana yang dikutip ini? Ini kan syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kemudian beliau mengatakan qala An-Nawawi. Berarti yang dimaksud siapa? Masa dia mengutip dirinya sendiri? Kan enggak. Maka yang dimaksud Nawawi di sini adalah apa? Nawawi yang dari Suriah itu, yang dari Nawa itu. Imam Nawawi yang menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip perkataan dari Imam Nawawi yang merupakan penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutub al-musannafah wa kadha fi ibtida'i durusil mudarrisin wa qira'atit talibina baina yadayil muallimin. Nah, sampai situ dulu. Menurut Imam Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yustahabbu alhamdu fi ibtida'il kutub al-musannafah. Kapan alhamdulillah itu disunahkan untuk diucapkan? Menurut Imam Nawawi, kalimat alhamdulillah itu disunahkan untuk diucapkan ketika fi ibtida'il kutub al-musannafah, di dalam membuka kitab-kitab yang ditulis atau dikarang. Seperti kita ini, di dalam menulis kitab. Maka banyak atau hampir semua ulama pasti menulis kitabnya dengan kalimat alhamdulillah, bismillah dan alhamdulillah. Karena memang itu disunahkan. Ya. Disunahkan memulai penulisan kitab dengan menuliskan alhamdulillah fi ibtida'il kutub al-musannafah, dalam memulai kitab-kitab yang ditulis. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Demikian juga disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah di dalam memulai pelajaran bagi orang-orang yang mengajar, bagi para guru yang sedang mengajar. Durusul mudarrisin, pelajaran dari guru-guru yang sedang mengajar. Jadi kalau ada guru, ada ustadz, ada siapapun yang dia mau mengajar, disunahkan untuk memulai pengajarannya itu dengan alhamdulillah. Selain bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu, ya. Demikian juga wa qira'atu at-talibin baina yadai al-muallimin. Demikian juga ketika murid itu membaca pelajaran di hadapan guru-gurunya. Biasanya guru itu memerintahkan, menyuruh muridnya untuk membaca pelajaran di depan gurunya. Nah, ini juga ketika murid membaca pelajaran di depan gurunya, disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah juga. Sawa'un qara'a haditsan au fiqhan au ghairahuma. Baik itu dia sedang membaca hadis, membaca kitab fikih, ataupun membaca hal-hal yang lainnya selain hadis dan fikih, disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa ahsanu al-ibarat fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebaik-baik ungkapan alhamdulillah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan sekedar alhamdulillah saja, tapi dibaca lengkap alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebaik-baik ungkapan alhamdulillah. Jadi dibaca lengkap alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du Syafi'iyah afdalul mahamidi an yuqal alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Menurut sebagian madhab Syafi'i, sebaik-baik ucapan alhamdulillah itu adalah kalimat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini menurut sebagian madhab Syafi'i. Menurut mereka, sebaik-baik ungkapan alhamdulillah itu adalah kalimat yang berbunyi alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Maka di dalam madhab Syafi'i banyak nih, kalau kita berdoa, kita jumpai orang-orang, terutama imam itu berdoa dengan kalimat ini. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, gitu ya. Sering kita dengar itu. Nah, itu karena memang menurut madhab Syafi'i itu adalah
sebaik-baik ungkapan alhamdulillah. Maknanya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan yuwafi, dengan pujian yang setara. Ya, yuwafi yang setara. Ni'amahu, yang setara dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat Allah maksudnya ya. Wa yukafi'u mazidah, dan juga mencukupi kelebihan dari nikmat-nikmatnya. Jadi pujian kita itu semoga dapat mencukupi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, kepada seluruh makhluknya. Itu harapan kita. Dan juga mencukupi seluruh nikmat-nikmat yang lainnya, yang selebihnya itu. Waqila, dan dikatakan, afdalu al-mahamid an yuqal alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang paling utama dari kalimat alhamdulillah, pujian itu adalah mengatakan alhamdulillahi bijami'i mahamidihi. Segala puji bagi Allah dengan seluruh pujian baginya. Ya, bijami'i mahamidihi. Dengan seluruh hal-hal baik miliknya. Ya. Kulliha, seluruhnya. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Baik yang aku ketahui darinya, dari hal-hal yang baik bagi Allah itu, maupun yang tidak aku ketahui, malam a'lam. Zada ba'duhum, sebagian lain ada yang menambahkan adada khalqihi. Ya. Ada yang menambahkan redaksinya itu adada khalqihi. Sejumlah makhluk yang Allah ciptakan. Segala puji bagi Allah dengan pujian sejumlah makhluknya Allah. Berarti pujian kita itu banyak sekali gitu, karena makhluknya Allah itu tak terhingga. Nah, semoga pujian kita itu sama seperti makhluknya Allah yang tidak terhingga itu. Adada khalqihi, sejumlah makhluknya. Kulluhum ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Seluruh makhluknya, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Nah, ini bentuk-bentuk pujian kepada Allah. Wa fi khabari Ibni Majah an Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini bentuk ucapan alhamdulillah yang lain. Kata Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah itu melihat sesuatu yang dia sukai, apabila Rasulullah melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini bentuk ungkapan alhamdulillah yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kalau beliau melihat sesuatu yang menyenangkan hati beliau, membuat beliau suka, beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurnalah segala kebaikan. Itu maknanya. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Sebaliknya, kalau Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya. Ala kulli hal itu atas segala keadaan. Jadi kalau Rasulullah melihat sesuatu yang tidak dia suka itu tidak mencela. Tetap beliau menyampaikan syukur kepada Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan atau segala kondisi. Ala kulli halin. Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Kemudian dilanjutkan oleh beliau dengan kalimat Rabbi inni a'udzubika. Wahai Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min hali ahlin nar, dari kondisinya orang-orang ahli neraka.
tetap mengucapkan alhamdulillah ketika beliau melihat sesuatu yang tidak dia sukai, tapi kemudian juga beliau berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari kondisi ahli neraka. Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keadaan, dari kondisi para ahli neraka. Wabihi la bi ghairihi nasta'in. Ini lanjutannya ya. Wabihi nasta'inu. Nah, wabihi dan dengannya, la bi ghairihi, ini penjelasan dari Syekh Nawawi. Wabihi itu maksudnya adalah la bi ghairihi, dan dengannya, la bi ghairihi, tidak dengan yang lainnya. Ya. Kalau dikatakan dengannya, itu maksudnya adalah tidak dengan yang lainnya, hanya satu-satunya. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Wabihi nasta'inu. Ya. Ainatlubu al-ma'unah. Arti dari nasta'in itu adalah natlubu al-ma'unah. Kami meminta pertolongan. Fataqdimul jari wal majruri liifadati al-ikhtisas. Dan didahulukannya jar dan majrur. Jar dan majrur di sini apa? Kalimat bihi itu disebut dengan jar dan majrur. Kalau kita mengkaji bahasa Arab, nanti ada istilah jar dan majrur. Nah, bihi itu adalah jar dan majrur. Bi-nya itu huruf jar, ha-nya itu majrurnya, gitu ya. Nah, itu didahulukan. Bihi nasta'in. Kenapa ini disebut didahulukan? Karena sebenarnya susunannya itu bukan wabihi nasta'in. Sebenarnya susunannya itu adalah wa nasta'inu bihi. Itu sebenarnya. Tapi di dalam muqaddimah ini dikatakan wabihi nasta'in. Kalau kita mendengar pidato kan sering kita dengar tuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Bukan wa nasta'inu bihi. Ya. Meskipun sebenarnya susunannya itu wa nasta'inu bihi. Tapi ini didahulukan wabihi nasta'inu. Ya. Didahulukan jar dan majrurnya. Kenapa? Nah, ini. Fataqdimul jar wal majrur li ifadatil ikhtisas. Dan didahulukannya jar dan majrur yaitu bihi itu untuk memberikan manfaat, memberikan faedah berupa ikhtisas, yaitu pengkhususan. Maksudnya pengkhususan bahwa hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Itu manfaatnya, faedahnya itu. Didahulukan jar dan majrur itu faedahnya adalah untuk menegaskan satu-satunya kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan yang lainnya gitu. Itu namanya faidatul ikhtisas. Li faidati al-ikhtisas, gitu ya. Nah, ini seringkali kita juga ini sekaligus ini ya, mengoreksi apa yang seringkali salah diucapkan oleh masyarakat. Karena saya sering ada bahkan itu tokoh publik, pejabat, itu salah mengucapkan muqaddimah ini. Dan mungkin kita juga masih ada yang salah mengucapkannya. Dikatakan begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Nah, ini salah nih, fatal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala. Ada wa-nya di situ. Nggak perlu pakai wa lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala, langsung. Nggak usah tambahin wa. Ya. Karena secara bahasa itu nggak pas. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin itu artinya apa? Dan hanya dengan Allah kita meminta pertolongan. Pertolongan dalam apa? Ala umuri dunya waddin. Pertolongan dalam perkara dunia dan agama. Nah kalau kita tambahi wa itu nggak nyambung. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan atas perkara dunia dan agama. Kan nggak nyambung. Dan kita memohon pertolongan dan atas urusan dunia dan agama. Kan nggak nyambung jadinya. Seharusnya itu langsung wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nah ini sering salah diucapkan. Ada tambahan wa-nya. Padahal secara bahasa Arab itu justru salah. Kalau di bahasa Indonesia kan pun tidak tepat, nggak bagus, maknanya tuh nggak kena gitu secara bahasa Indonesia. Dia meminta pertolongan dalam hal apa kan gitu.
Seolah-olah ini terputus, wabihi nasta'in, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Itu terputus di situ. Kemudian dilanjutkan, wa ala umurid dunya wadin, dan atas urusan agama dan dunia. Nah, ini kan nggak nyambung. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat muqaddimah ini, tidak perlu pakai wa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Ya, bukan wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Ini salah. Oke. Ala umurid dunya waddin. Nah, ini atas perkara dunia dan agama. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah atas perkara dunia dan agama. Yutlaqud dinu lughatan ala ma'anin katsiratin. Nah, ini sekarang kita ingin memahami makna din. Apa makna daripada din itu? Yutlaqud din lughatan ala ma'anin katsirah. Kalimat din itu bisa dimaknai dengan berbagai makna. Minha diantaranya at-ta'ah. Makna daripada din yang pertama itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Ya, jadi tidak hanya dimaknai sebagai agama, tapi din itu juga bisa bermakna at-ta'ah. Satu, ya. Ketaatan. Yang kedua, wal ibadah. Juga bisa diartikan ibadah. Din itu ibadah. Wal jaza, wal hisab. Jaza itu pahala. Wal hisab, perhitungan. Hisab. Kita ulangi. Yang dimaksud dengan din itu ada beberapa makna. Satu, maknanya itu bisa diartikan ta'ah, ketaatan. Kedua, ibadah. Itu ibadah. Yang ketiga, jaza. Itu pahala atau pembalasan. Hisab, perhitungan, penghitungan. Maka dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari apa? Pembalasan. Padahal kalau diartikan sebenarnya din itu kan agama, hari agama kan gitu. Nah, di sini din itu maknanya apa? Jaza tadi, pembalasan. Karena maknanya banyak din itu, bukan hanya agama, tapi pembalasan bisa, hisab bisa, ketaatan bisa, ibadah juga bisa. Wa syar'an, dan secara syariat, tadi secara bahasa ya. Wa syar'an ala ma syara'ahu Allahu ala lisan nabiyhi minal ahkam. Nah, yang dimaksud dengan din secara syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada nabinya ala lisan nabiyhi, yang diucapkan oleh nabinya minal ahkam, berupa hukum-hukum. Yaitu din atau agama secara syariat adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya, yang disampaikan oleh nabinya dengan lisan beliau. Itu namanya din atau agama itu. Wa summiya dinan li annana nadinu lahu anna taqid wa nanqad. Wa summiya dinan, dan dinamakan din li annana nadinu lahu, karena kita tunduk kepadanya. Nadinu lahu anna taqida wa nanqada. Ya, tunduk agar kita na'taqid, tunduk supaya kita memiliki keyakinan terhadap agama itu. Wananqot, dan kita tegak lurus atau tunduk kepadanya. Kenapa dinamakan din? Karena agama tadi itu membuat kita tunduk terhadap aturan-aturan agama. Sehingga dinamakan din. Din itu kan dari kata dana yadinu. Sedangkan dana yadinu sendiri dalam bahasa Arab itu artinya adalah tunduk. Maka orang yang beragama itu artinya orang yang tunduk terhadap aturan-aturan yang digariskan dalam agama tadi. Wa summiya aydon millatan. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada istilah lain untuk menyebut agama, yaitu millah. Ya, jadi ada istilah al-milal wan nihal. Nah, milal itu adalah kalimat jamak dari kata millah. Yusamma aydon millatan min haitsu innal malaka yumlihi ayyulqihi ala rasul. Dinamakan juga, disebut juga din itu dengan millah. Wa ala millati abina Ibrahim, itu ya, ada istilah itu. Millah, millah itu agama juga. Min haitsu innal malaka, malak itu apa kemarin ayo? Ada betul, malak ada malik. Kalau al-malak itu malaikat satu. Ya, kalau malaikat banyak, ya malaikat itu al-malaikatu itu banyak. Kalau satu al-malak.
Kalau 2, al-malakani, 2. Kalau 3 ke atas, malaikatun, ya. Wa yusamma aydon millatan, dinamakan juga dengan millah, min haitsu innal malaka yumlihi, dari sisi karena al-malak, malaikat itu yumlihi, mendiktekan, ya. Mendiktekan ayyulqihi ala rasul, mendiktekan atau menyampaikan kepada rasul. Jadi agama atau din itu juga bisa disebut dengan milah. Kenapa dinamakan milah? Karena para malaikat itu mendiktekan agama tadi kepada Rasulullah. Milah itu diambil dari kata yumli, amla yumli, imlaan, mendiktekan. Karena malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu mendiktekan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah. Iqra ya Muhammad. Nah, itu kan namanya mendiktekan. Iqra. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dinamakan dengan milah karena ada pendiktean dari malaikat kepada Rasul. Wa huwa yumlihi alaina, dan kemudian Rasulullah lah yang mendiktekan kepada kita. Mengajarkan, maksudnya mendiktekan itu, mengajarkan agama itu kepada kita. Wa yusamma aidan syar'an wa syari'atan. Nah, agama juga bisa disebut dengan syar'un atau syariah. Min haitsu innallaha syara'ahu lana, ay bayyanahu lana ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dinamakan syar'an atau syariah? Karena Allah mensyariatkannya kepada kita melalui nabinya, yang kemudian nabinya itu menjelaskan kepada kita. Jadi dinamakan syariat karena Allah mensyariatkannya kepada Rasulnya. Kemudian Rasulnya menyampaikan kepada kita melalui lisan beliau. Ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu aizadallahu atfan wa ta'ziman. Ini makna dari sallallahu, ya. Atau salawat ini, ya. Wa sallallahu aizadallahu atfan wa ta'ziman.